pembayaran ataupun hutang-hutang yang telah pun terkumpul tu diselesaikan secepat mungkin. Dan inilah yang akan menjadi satu lagi masalah sekiranya mereka terpaksa melewati sekali lagi pemutusan masa, dan itu memang merugikan pasukan. Jika mereka apa yang berlaku pada tahun lepas pun sudah jelas, di mana pasukan mereka dapat berhadapan dengan masa, dan itu memberikan satu situasi yang tidak mendorong kepada pasukan ke arah yang lebih baik. Sudah pasti masalah yang sedang membelenggu mereka menjadi satu perkara. Saya harap rakan-rakan terutama penjaga kecil tahu bagaimana saya nak bela. Rakan-rakan tahu gaji semua naik juga pegawai kerajaan. Kenapa 12 tahun tak naik? Kerja lebih kuat. Saya lagi tegas, tak tolak ansur. Jadi bagilah yang adil kepada dia. Potong lagi 20%, tak ambil gaji lagi. Wah, tapi kata mana tak ambil gaji? Mereka dia kata ambil gaji. Tak ambil gaji bukan nak marah. Saya bercakap dengan Azizah, geram-geram, ambillah gaji tuan-tuan. Tengok nak kata apa-apa. Tu, dulu tak mau ambil gaji. Sekarang ambil gaji pula. Salah. Ni apa punya perangai? Duduk tengah ni. Ya. Ini maknanya cemburu. Saya bukan miskin. Saya tak ambil gaji, saya tak miskin. Elok ahli parlimen saya ambil. Azizah pada ahli parlimen. Cukuplah. Dah berjuang lama. Khidmatlah kepada rakyat. Ini yang saya nak lakukan. Pun kena maki lagi. Saya telah mendapat laporan daripada jabatan mereka. Kedai gua ini didapati tidak membayar gaji untuk membayar gaji tersebut. Sebab ini adalah melanggar ataupun melanggar Seksyen 19 Akta Kerja. Law yang kami terima ni kebanyakan tahun 2020 lah. Yang 2020. Cuma yang untuk tahun ni buat masa sekarang masih belum ada lagi secara rasmi ke pihak kami. Walaupun mungkin kita pun ada dengar rumus, walaupun ada dengar cakap-cakap, tapi secara rasminya kami masih belum menerima apa-apa laporan daripada setiap pemain. Bos JDT ungkap banyak klub Malaysia tunggu gaji pemain. Pemilik Johor Darul TFC, JDT, Tunggu Ismail Sultan Ibrahim, mengungkap ada banyak klub Liga Super Malaysia yang belum melunasi hutang atau menunggak gaji pemain. Mantan Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, ini mengklaim Kedah Darul Aman FC dan Kuala Lumpur FC termasuk tim yang melakukan tunggakan gaji pemain. Ismail mengaku tak akan berhenti bersuara demi kesejahteraan para pemain dan citra sepak bola Malaysia. Saya merasa tidak semua orang bisa menerima hal yang benar. Saya ingin berterus terang karena menurut saya diplomasi tidak akan menyelesaikan masalah. Saya suka mengatakan hal yang benar berdasarkan fakta, bukan teori. Untuk saat ini saya berharap dan mengimbau kepada klub atau pihak tertentu untuk menjaga kesejahteraan para pemain, ucap Ismail. Seperti Kedah, Kelantan, dan Sarawak yang masih terlilit utang. KL City juga punya masalah saat ini. Melaka yang sebelumnya masih belum menyelesaikan masalahnya, kata Ismail dikutip dari Berita Harian. Ismail berharap klub-klub yang menunggak gaji pemain bisa segera menyelesaikan masalahnya. Putra mahkota Johor itu mengatakan klub harus menjaga pemainnya masing-masing. Saya berharap ada rencana atau bahkan tindakan yang diambil untuk menjaga kesejahteraan para pemain. Saya tidak berusaha menyakiti telinga mereka, klub, karena ini adalah tanggung jawab, ucap Ismail. Sebagai orang-orang yang mempunyai kedudukan di klub, kita harus bertanggung jawab menjalankan tugas dan menjaga kesejahteraan orang-orang di klub, katanya. Lebih lanjut, Ismail memberi saran kepada FAM dan Liga Sepak Bola Malaysia, MFL, untuk menetapkan aturan financial fair play bagi klub-klub agar masalah tunggakan gaji pemain tidak kembali terjadi. AFC selidiki kasus Kuala Lumpur FC tunggak gaji pemain. FAM dan Liga Malaysia terancam sanksi berat. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menyelidiki kasus lisensi klub Kuala Lumpur FC yang terbit saat masih ada tunggakan gaji ke pemain. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan Liga Sepak Bola Malaysia, MFL, terancam sanksi berat. Dikutip dari NST, Rabu, 24 Juli 2024, kasus ini terungkap saat Kuala Lumpur FC kedapatan menerima lisensi untuk berlaga di musim 2024 hingga 2025. Padahal, Kuala Lumpur FC masih punya tunggakan gaji kepada pemain dan karyawan yang belum dibayarkan. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Windsor John mengatakan investigasi kasus Kuala Lumpur FC sudah dimulai. Saat ini AFC sedang mengumpulkan bukti-bukti. Setelah informasi terkumpul, kami akan membuat keputusan melalui komite kami, kata Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Windsor John. Datul Windsor menyebut jika kasus itu terbukti, FAM dan Liga Malaysia terancam sanksi berat melarang federasi mengeluarkan lisensi klub.
Akibatnya, klub Malaysia dilarang tampil di kompetisi level Asia. Konsekuensi yang paling berat adalah kami tidak dapat menerima perwakilan jika kami mencabut kewenangan FAM dan MFL untuk memberikan lisensi karena adanya masalah dalam proses perizinan, tuturnya. Kasus serupa pernah terjadi di Iran 2 tahun lalu. Saat itu, Federasi Sepak Bola Iran tak bisa mengeluarkan lisensi untuk klub-klub. Untuk itu, klub-klub Iran tak bisa berpartisipasi dalam turnamen AFC. Bos JDT ungkap banyak klub Malaysia tunggak gaji pemain. Pemilik Johor Darul Ta'zim, JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, mengungkap ada banyak klub Liga Super Malaysia yang belum lunasi utang atau menunggak gaji pemainnya. Mantan Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, ini mengklaim Kedah Darul Aman FC dan Kuala Lumpur FC termasuk tim yang melakukan tunggakan gaji pemain. Ismail mengaku tak akan berhenti bersuara demi kesejahteraan para pemain dan citra sepak bola Malaysia. Saya merasa tidak semua orang bisa menerima hal yang benar. Saya ingin berterus terang karena menurut saya diplomasi tidak akan menyelesaikan masalah. Saya suka mengatakan hal yang benar berdasarkan fakta, bukan teori. Untuk saat ini saya berharap dan mengimbau kepada klub atau pihak tertentu untuk menjaga kesejahteraan para pemain, ucap Ismail. Seperti Kedah, Kelantan, dan Sarawak yang masih terlilit utang. KL City juga punya masalah saat ini, Melaka yang sebelumnya masih belum menyelesaikan masalahnya, kata Ismail dikutip dari Berita Harian. Ismail berharap klub-klub yang menunggak gaji pemain bisa segera menyelesaikan masalahnya. Putra mahkota Johor itu mengatakan klub harus menjaga pemainnya masing-masing. Saya berharap ada rencana atau bahkan tindakan yang diambil untuk menjaga kesejahteraan para pemain. Saya tidak berusaha menyakiti telinga mereka, klub, karena ini adalah tanggung jawab, ucap Ismail. Sebagai orang-orang yang mempunyai kedudukan di klub, kita harus bertanggung jawab menjalankan tugas dan menjaga kesejahteraan orang-orang di klub, katanya. Lebih lanjut Ismail memberi saran kepada FAM dan Liga Sepak Bola Malaysia, MFL, untuk menetapkan aturan financial fair play bagi klub-klub agar masalah tunggakan gaji pemain tidak kembali terjadi. AFC selidiki kasus Kuala Lumpur FC tunggak gaji pemain, FAM dan Liga Malaysia terancam sanksi berat. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menyelidiki kasus lisensi klub Kuala Lumpur FC yang terbit saat masih ada tunggakan gaji ke pemain. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan Liga Sepak Bola Malaysia, MFL, terancam sanksi berat. Dikutip dari NST, Rabu, 24 Juli 2024, kasus ini terungkap saat Kuala Lumpur FC kedapatan menerima lisensi untuk berlaga di musim 2024 hingga 2025. Padahal, Kuala Lumpur FC masih punya tunggakan gaji kepada pemain dan karyawan yang belum dibayarkan. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Windsor John mengatakan investigasi kasus Kuala Lumpur FC sudah dimulai. Saat ini AFC sedang mengumpulkan bukti-bukti. Setelah informasi terkumpul, kami akan membuat keputusan melalui komite kami, kata Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Windsor John. Datul Windsor menyebut jika kasus itu terbukti FAM dan Liga Malaysia terancam sanksi berat melarang federasi mengeluarkan lisensi klub. Akibatnya, klub Malaysia dilarang tampil di kompetisi level Asia. Konsekuensi yang paling berat adalah kami tidak dapat menerima perwakilan jika kami mencabut kewenangan FAM dan MFL untuk memberikan lisensi karena adanya masalah dalam proses perizinan, tuturnya. Kasus serupa pernah terjadi di Iran 2 tahun lalu. Saat itu, Federasi Sepak Bola Iran tak bisa mengeluarkan lisensi untuk klub-klub. Untuk itu, klub-klub Iran tak bisa berpartisipasi dalam turnamen AFC.